Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Mira Persia. Apa kabar, Mir? Baik. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Pernah. Seperti apa ceritanya? Kalau aku waktu itu diguna-gunain sama pacar sendiri sih. Diguna-guna seperti apa ya? Jadi waktu itu aku tuh nurut banget gitu kan. Mama tuh curiga gitu. Kok anak mama tuh beda banget sikapnya, lebih ngelawan mama dan ngebela si pacar. Nah terus mama ke orang pintar, 3 orang pintar itu jawabnya sama. Apa itu? Katanya anak ibu diguna-gunain sama pacar sendiri gitu kan. Terus akhirnya, tapi mama juga ngomong sama aku, cuma akunya nggak percaya gitu. Terus emang sih setiap apa yang dia omong tuh aku nurut banget, dan aku tuh nggak bisa yang namanya ngelawan dia gitu. Kalau di depan dia tuh cuma bisa iya doang. Bisa lepasnya gimana? Mama waktu itu bawa Pak Haji ke rumah, terus aku dikasih air, terus suruh mandi gitu sama air yang Pak Haji kasih. Dan saat itu juga aku ngerasa terbuka banget pikiran aku, jadi ternyata aura aku tuh ditutup gitu. Terus ngelihat mantan pacar kamu langsung ilfil gitu? Oh iya, langsung benci banget dan bisa ngomong, bisa ngata-ngatain dia lah pokoknya. Tapi setelah itu baik-baik aja? Alhamdulillah sih baik-baik aja, terus aku jadi kerja, jadi terbuka gitu, tiba-tiba kerja, sukses, lancar jadi banyak gitu. lah ya yang Iya. bisa dilakuin. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari kamu baik-baik juga ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku menjadi korban guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rita. Silakan. Selamat malam, Ibu Rita. Malam juga. Boleh kami tahu aktivitas Ibu sehari-hari? Saya wirausaha. Wirausaha, baik. Wirausaha. Usaha saya salon. Oke. Udah berjalan kurang lebih 5 tahun. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan pada kami malam ini? Nah, saya usaha udah 5 tahun berjalan. 3 tahun belakangan ini saya sewa tempat, sewa ruko. Saya berpikir biar usaha saya maju. Nah, di pertama saya buka salon dan sewa ruko itu ramai pengunjung gitu. Ramai 6 bulan berikutnya ramai. Nah, 6 berikutnya lagi itu sepi. Kenapa? Gitu. Saya sih nggak berpikiran kalau saya itu kena guna-guna atau dikerjain orang gitu, karena tapi pada saat saya di luar nggak ditempatkan, saya ada karyawan 2 orang. Yang satu ini melihat ada 2 orang berboncengan motor di depan salon saya, depan ruko saya. Itu yang satu laki, satu perempuan. Nah, dia sengaja nimpuk, dia membawa kotoran, sejenis pembalut wanita, Mbak. Pembalut wanita bekas. Terus dia diapain? cerita seperti itu. Nah, dia si perempuan itu berhenti di depan ruko saya, dari cerita karyawan saya, dia lemparkan ke kaca ruko saya. Si karyawan saya nggak tahu gitu kalau itu pembalut gitu kan sebelumnya. Begitu dilempar dibuka ternyata isinya itu. Dan setelah itu salon jadi sepi. Jadi pada saat dia lihat di situ ada pembalut, nah dia juga nggak berpikiran kalau ada yang baik. Kemudian dia ambil. Yang sayangnya itu dia bawa masuk ke dalam ini, karena saya tanya kenapa kamu bawa masuk gitu, karena kata dia tong sampahnya ada di dalam. Ada kejadian apa setelah itu? Salon saya sepi.
Oke, ibu curiga itu ada kaitannya? Ada kaitan. Oke, tujuan ibu datang ke menembus mata batin untuk karena, apa? Saya gini, saya sih merasa ada yang nggak suka. Karena salon saya itu beda daripada yang lain. Oke, tujuan ibu datang untuk apa? Untuk saya, untuk melihat siapa gitu. Ibu nggak tahu itu siapa? Nggak tahu siapa. Dan ibu mau tahu ada hubungannya apa enggak? Apakah ibu dikerjain orang atau enggak gitu? Iya, karena kenapa? Dari situ salon saya sepi total. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Setelah itu kan saya habis kontrak. Pas habis kontrak itu saya nggak mampu untuk membayar. Saya berhenti dari sewa ruko, saya pindah ke rumah, tetap sepi juga. Nah, Oke, baik Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dan misteri malam hari ini, supaya kedepannya mudah-mudahan usaha Ibu lebih baik lagi ya. Amin, kalau itu dikerjain sama orang, mudah-mudahan bukan justru jadi penghalang rezeki dan bisnis Ibu. Kami akan ajak Ibu Rita untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan Mata Batin, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rita, tinggal di rumah bernomor 7. Lahir tanggal 6 November 1980. Sosok yang cerdik dan diplomatis, namun ambisius dan seringkali mengumbar hawa nafsu. Sikapnya terkadang membuat orang lain menyimpan rasa benci terhadap Rita. Kemarahan yang ia timbulkan membuat Rita mengalami hal yang tidak lazim. Saya melihat sosok genderuwo yang mengikuti Rita. Kemanapun ia pergi, dia diikuti oleh genderuwo. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, perasaan saya kok nggak enak ya. Lihat Rita tanggal 6 bulan 11 1980 dengan nomor rumah 7. Kamu begitu pucat sekali ya. Kamu merasakan sesuatu dari Iya, Ibu Rita? saya merasakan sesuatu yang beda nih. Apa memang seperti ini setiap harinya? enggak. Tapi saya ngerasa matanya, jidatnya, bukan dandanan, tangannya, itu semuanya pucat banget. Saya curiga Mbak Rita dikirimin it's not guna-guna, tapi lebih kayak santet ya. Ini guna-guna, santet, teluh. Berarti lebih kuat daripada guna-guna. Soalnya Ibu Rita ini tadi cerita dia adalah seorang pengusaha salon, tapi waktu itu satu hari ada yang melempari salonnya dengan pembalut bekas, dan pembalut itu tepat dibawa ke dalam. Setelah itu salonnya jadi sepi sampai sekarang. Iya, dan itu tak kenapa ya. Ini memang agak ajaib ya, maksud saya. Itu terjadi pada tahun berapa kalau saya boleh tahu? 3 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang saya ngasih ngerasain kamu berada di aura kegelapan berhubungan dengan pembalut. Jadi aku nggak bisa bilang ini hantu pembalut, bukan pembalut bekas, ya, disukai oleh banyak hantu. Dan itu memang sudah bukan, saya dulu tidak percaya, namun setelah saya melihat dengan mata batin saya benar-benar memang itu real dan ada. Nah sekarang nih udah 3 tahun, tapi saya masih merasakan kepanikan itu lagi ada gitu, masih ada gitu, dan itu mengerikan dan bau amis buat saya. Makanya that's why dari pertama Roy nanya, Rita kamu sehat-sehat gak sih? Ibu sehat? Saya kurang sehat sebenarnya. Ada apa? Berapa bulan ini tapak kaki saya bagian kiri yang terutama ya, itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Yang saya rasa sih saya berpikir kalau saya itu hanya rematik biasa. Ibu pernah cek ke dokter? Enggak sama sekali. Kenapa enggak? Karena kata suami saya bilang gini, mungkin kamu ini nggak bisa dingin kakinya gitu. Betul, Jadi bukan rematik?
Belum dicek dan saya asam urat juga belum dicek. Cuma adanya tapak kaki saya sakit itu tiba-tiba. Jadi kadang-kadang mulainya itu udah 4 bulan terakhir ini. Mulainya. Sekarang masih sakit kah? Kalau sekarang lagi enggak. Tapi ada hari-hari tertentu. Tapi suatu waktu itu sakit kembali. Jadi nggak bisa berdiri ya? Sampai saya nggak kuat berdiri. Oke. Itu sih. Di rumah sering lihat genderuwo nggak? Genderuwo sih, genderuwo ini enggak sih. Cuma sebelah rumah saya itu rumah kosong 3 tahun nggak ditempatin. Dia bangunan kosong yang nggak nerus bangunannya. Sebelah banget sama rumah saya, itu rumah sepupu saya, nggak lanjut pembangunannya, itu kosong. Apa-apa? Nggak pernah lihat apa-apa sih sebenarnya ya. Di rumah ibu tinggal cuma kadang-kadang saya aja. kebawa mimpi. Apa mimpinya? Mimpi itu kadang-kadang saya aneh-aneh mimpinya, mimpi orang tua saya yang sudah meninggal. Diajakin nggak pergi bareng-bareng? Ya? Orang-orang yang sudah meninggal itu memberikan mimpi, ikut saya, pernah nggak? Oh pernah waktu itu. Itu saya bermimpi ketemu almarhum bapak. Cuma dia bilang, Kak, jangan tinggalin saya. Saya sakit karena memang saya dekat sama almarhum, anak yang paling dekat sama dia. Tapi pada saat itu saya mau gitu dekat dia, saya nggak mau ninggalin dia. Nah, pada saat di mimpi saya itu saya melihat teman-teman kuliah saya pada zaman yang lalu itu jalan. Terus almarhum bapak saya, ya sudah kamu jalan. Katanya jalan, ikutin teman-teman itu. Jadi saya tanya sama almarhum, saya bilang, kenapa papi kan bilang katanya sakit, nggak mau ditinggalin, kenapa papi suruh saya pergi gitu. Dia bilang nggak apa-apa, pergi. Akhirnya saya ikut teman-teman saya. Itu saya pernah. Itu pertanda apa, Roy? Jadi diajak oleh orang yang sudah meninggal lewat mimpi untuk pergi bersama. Mitos atau fakta? Mitosnya adalah ketika orang tersebut mimpi dan mengiyakan untuk pergi, konon katanya dia akan ikut pergi dan meninggal dunia. Namun mitos ini belum bisa saya patenkan atau saya buktikan karena belum ada laporan-laporan yang sangat signifikan ketika saya meriset kasus ini. Jadi banyak orang yang dimimpin lalu mengiyakan tapi nggak mati-mati. Oh iya, tapi gini Kak Roy, 6 bulan terakhir ini saya ada kejadian yang benar-benar di ujung maut. Apa itu? Setelah mimpi ketemu almarhum. Suatu hari saya boncengan dengan anak saya yang balita, itu tiba-tiba aja tanpa sadar saya pegang, kan saya bawa motor. Dia itu naik motor saya, naik ke atas. Pada saat itu kan saya lagi ke apotik cari obat. Dia turun, saya bilang naik deh. Dia naik, terus ke motor saya, dia megang gas, gitu. Itu jalan raya benar-benar yang lalu lalangnya motor dan mobil. Tapi gitu. Mukjizat ya Mbak ya Kak. Itu kan saya masih diselamatkan jatuh, oleh jatuh. Anak saya duluan yang jatuh di ini apa namanya, di tengah-tengah jalan raya tuh. Jatuh. Alhamdulillah, dalam arti masih diselamatkan. Tulis kata saya mukjizat. Saya tuh udah di ujung maut sebenarnya. Setelah mimpi dari almarhum saya itu, saya berpikir gini, sebenarnya sih saya pas dari kejadian itu saya berpikir gini, sebenarnya mungkin saya mau diajak sama almarhum, tapi saya masih diberi kesempatan sama Tuhan gitu loh. Nah pada saat anak saya jatuh duluan, itu mobil sama motor berhenti semua. Pas berhenti semua, saya mau ditabrak mobil. Saya sadar waktu itu kan, cuma karena memang gasnya belum habis, motor itu berhenti dan saya mau nabrak mobil. Pas pada saat saya ingat, ya Allah gitu kan, dan akhirnya banting setir motor saya itu saya langsung jatuh bubrak. Jadi sakit ini saya, tulang rusuk saya itu pas itu sudah sakit. Kedua. Itu kejadian yang kedua. Yang ke satu saya sama anak itu. Baik, Ibu Rita. Ibu Rita mau lihat ke sini yuk. Silakan. Ini menggambar satu makhluk yang ini cukup seram sih. Tapi tunggu. Ini apa ya, Roy? Sebelum lihat, jangan terlalu fokus.
hanya sekedar lihat. Iya. Jangan itu ya, jangan diliatin merah-merah yang itu. Lihat sekilas, nggak boleh lihat dalam. Kalau pernah lihat ini kah? Ini semacam genderuwo gitu ya, Ray? Di belakang rumah kamu, di bagian belakang, itu ada sesuatu yang berantakan berhubungan dengan botol plastik dan kardus dan segala macam. Ingat gak? Oh, ada kan? Ada. Di situ tempatnya dia. Ada di rumah. Tapi jangan lama-lama, saya nggak mau kamu kesurupan. Udah Bu, iya. Ibu Di Rita sini silahkan balik lagi. ke tempat duduknya. Nah, sekarang adanya makhluk halus ini ada di bagian yang saya bocorkan tadi. Sebenarnya ada pertanyaan menarik. Dari mana sih asalnya genderuwo ini? Dari pembalut. Oh, yang waktu itu dikirim, dilempar. Belum selesai-selesai.